sampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Pernyataan Presiden Joko Widodo pada kunjungannya di Pasar Lawang Agung, Sumatera Selatan pada Kamis terkait kasus pembunuhan Vina menjadi semangat baru bagi keluarga Peggy Setiawan, termasuk Kartini, ibunda dari Peggy Setiawan yang ditangkap polisi karena dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Lewat pernyataan Jokowi ini, ibunda berharap Peggy bisa dibebaskan dengan meyakini tulang punggung keluarga ini tidak terlibat. Ya, karena Peggy tidak bersalah. Peggy adalah tulang punggung kami, jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa dan tidak ngerti apa-apa. Hingga kini keluarga Peggy terus berupaya membuktikan jika Peggy tidak bersalah. Kamis petang, 5 orang tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk meminta penangguhan penanganan Peggy Setiawan serta meminta salinan BAP atau berita acara pemeriksaan kliennya. Di Indonesia ini kita yakini nama Peggy Setiawan itu bukan satu orang. Di Jawa Barat saja mungkin bisa puluhan atau ratusan orang. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan juga mengklaim saat ini sudah ada 65 pengacara dari berbagai organisasi advokat dari sejumlah daerah yang mengaku siap untuk membantu keluarga Peggy Setiawan secara sukarela karena Peggy Setiawan dinilai tidak bersalah. Sebelumnya Komnas HAM juga mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada Kamis siang. Kedatangan Komnas HAM ke Polda Jawa Barat tersebut guna meminta keterangan saksi yang mengetahui peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, 4 kelompok pemotor di Cirebon mengaku tidak mengenali para terpidana kasus Vina dan Eki, termasuk tersangka Peggy Setiawan. Keempatnya yaitu XTC, Monreker, Konak, dan GBR berkumpul pada Kamis sore di kawasan Stadion Bima, Kota Cirebon untuk memberikan sejumlah pernyataan. Mereka mengaku bahwa Eki yang menjadi korban merupakan anggota kelompok motor XTC. Sementara Peggy yang ditangkap pada Polda Jawa Barat pada 21 Mei 2024 lalu, serta 8 terpidana lain disebut bukan bagian anggota dari kelompok bermotor. Pelaku yang ada mungkin XTC nggak ada yang mengenal, atau GBR pun nggak ada yang mengenal, Monreker nggak ada yang mengenal, Konak pun sama nggak ada yang mengenal. Artinya bukan dari bagian dari geng motor? Bukan bagian dari geng motor. Termasuk Peggy yang sekarang udah ditangkap itu? Termasuk Peggy yang sudah tertangkap. Di pihak lain, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, buka suara terkait 2 DPO yang dianggap fiktif atau tidak ada oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Menurut Sandi, alat bukti yang mengarah pada 2 orang tersebut hingga kini belum mencukupi. Bahkan ada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa 2 orang tersebut merupakan fiktif, namun pihak kepolisian masih mendalami hal tersebut. Karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu menjadi viral setelah diangkat ke layar lebar. Kasus ini menuai kontroversi terkait lamanya polisi menangkap 3 buron selama 8 tahun. 2 orang yang sebelumnya dinyatakan buron bahkan telah dianulir polisi. Sementara Peggy yang dituding jadi salah satu pelaku kini telah ditahan di Mapolda Jabar dan terancam hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.